Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada hari ini kita belajar tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Anak-anak, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, terbentuknya NKRI ini melalui berbagai tahapan peristiwa memperkukuh terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dan sampai saat ini pun kita harus tetap mempertahankan kedaulatan negara. Proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, kalian harus tahu ya, diingat-ingat ya, pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September. Namun, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, ini diingat-ingat ya. Pada tanggal 6, bom atom itu meledak di kota Hiroshima. Dan pada tanggal 9, meledak di Nagasaki. Diingat-ingat ya. 6 Agustus di Hiroshima dan 9 Agustus 1945 di Nagasaki. Yang sering terkenal itu ya, Hiroshima, Nagasaki. Bom Hiroshima, Nagasaki. Diingat-ingat ya. Pada tanggal 6 di Hiroshima dan tanggal 9 di Nagasaki. Peristiwa ini mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Nah, kesempatan inilah yang kemudian digunakan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Diingat-ingat ya, Nak ya. Pada tanggal 6 itu bom dijatuhkan di kota Hiroshima dan tanggal 9 di kota Nagasaki. Nah, peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945. Pembacaannya itu di mana? Sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maeda, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.35 waktu zaman Jepang atau 10 WIB telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi. Nah, ini acara yang disusun dalam teks proklamasi, yaitu pembacaan teks proklamasi, pengibaran bendera merah putih, dan sambutan wali kota Suwiryo dan Muwardi. Nah, diingat-ingat ya. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendraningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta mempersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Nah, ini ya, teks proklamasi itu diketik oleh siapa? Sayuti Melik. Nah, ini ya, isi teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama Soekarno-Hatta. Dan ini pengibaran bendera merah putih. Setelah pembacaan teks proklamasi, dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Nah, anak-anak, kalian harus tahu ya, bahwa bendera Sangsaka merah putih itu dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Nah, diingat-ingat ya, dijahit oleh siapa? Ibu Fatmawati Soekarno.
Suhud mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan dan pengibaran oleh bantuan siapa? Sundanjo Latif Hendradingrat. Kemudian, sang saka merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ciptaan siapa? Wage Rudolf Supratman atau W.R. Supratman. Nah, itu ya anak-anak ya, sekilas tentang kemerdekaan negara Indonesia.